Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai konsep nilai maksimum dan minimum, definisi nilai maksimum atau minimum global dan lokal, serta jenis titik kritis. Nah, langsung saja pada maksimum dan minimum, langsung ke definisi. Andaikan P0 suatu titik di S, yaitu daerah asal dari fungsi f. Nah, untuk poin yang pertama, fungsi f P0 adalah nilai maksimum global dari fungsi f pada S jika fungsi f P0 lebih besar atau sama dengan fungsi P untuk semua P di S. Yang kedua, fungsi P0 adalah nilai minimum global dari f pada S jika fungsi P0 lebih kecil atau sama dengan fungsi P untuk semua P di S. Nah, untuk poin yang ketiga, fungsi f P0 adalah nilai ekstrim global dari fungsi f pada S jika fungsi P0 adalah suatu nilai maksimum global atau nilai minimum global. Nah, definisi yang sama berlaku dengan kata global diganti oleh lokal jika pada poin 1 dan 2 hanya memerlukan bahwa pertidaksamaan berlaku pada N irisan S dengan N suatu lingkungan dari P0. Selanjutnya, teorema A mengenai teorema kewujudan maksimum dan minimum. Jika fungsi f kontinu pada suatu himpunan tertutup dan terbatas S, maka fungsi f mencapai suatu nilai maksimum global dan suatu nilai minimum global di S. Nah, titik kritis dari fungsi pada himpunan dibagi menjadi 3 jenis. Itu yang pertama, titik-titik batas. Nah, titik batas atau titik yang berada pada batas himpunan. Yang kedua, titik-titik stasioner. Nah, titik stasioner adalah titik di mana gradien atau dengan kata lain, turunan parsial pertama terhadap semua variabel bernilai 0. Pada titik ini, bidang bersinggung grafik fungsi mendatar. Nah, untuk yang ketiga, titik-titik singular. Nah, titik singular titik di mana fungsi tidak dapat didiferensialkan seperti pada titik di mana grafik memiliki pojok tajam. Selanjutnya, teorema B atau teorema titik kritis. Nah, andaikan fungsi f didefinisikan pada suatu himpunan S yang mengandung P0. Jika P0 adalah suatu nilai ekstrim, maka P0 haruslah berupa titik kritis, yakni P0 berupa salah satu dari tiga jenis titik kritis tadi. Itu yang pertama, suatu titik batas dari S. Yang kedua, suatu titik stasioner dari F. Yang ketiga, suatu titik singular dari F. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal yang pertama, mencari nilai ekstrim dari fungsi. Nah, dalam contoh ini diberikan sebuah fungsi dan tujuannya adalah untuk mencari nilai maksimum atau minimum lokal dari f dalam kurung x, y itu sama dengan x kuadrat dikurang 2x ditambah y kuadrat per 4. Nah, untuk langkah-langkah penyelesaiannya itu terlebih dahulu, fungsi yang diberikan dapat didiferensialkan sepanjang daerah asalnya, yaitu bidang XY. Jadi, titik kritis yang mungkin adalah titik-titik stasioner yang diperoleh dengan cara menetapkan yang pertama itu dihitung turunan parsial pertama dari X dan Y. Jadi, didapatlah 2X kurang 2 dan 2Y per 4 itu berarti sama dengan Y per 2. Selanjutnya, untuk menentukan titik-titik stasionernya, jadi maka kita bikin turunan tadi menjadi sama dengan 0. Maka nilai yang memenuhi x0, y0 nya itu berarti sama dengan 1,0. Karena jika x tadi pada turunan x tadi kita ganti nilai x nya dengan 1, jadi 2x kurang 2 berarti 2 dalam kurung 1, berarti 2 kali 1 dikurang 2 itu sama dengan 0. Selanjutnya yang untuk fungsi untuk turunan y tadi, y per 2, jika y nya kita ganti 0 maka 0 per 2 itu sama dengan 0. Maka titik yang memenuhinya adalah 1,0. Selanjutnya kita akan perlihatkan bahwa fungsi f dalam kurung x0, y0 itu lebih besar atau sama dengan fungsi f dalam kurung x, y untuk nilai maksimum, dan fungsi f dalam kurung x0, y0 lebih kecil atau sama dengan fungsi f dalam kurung x, y untuk nilai minimum. Langsung saja kita masukkan tadi nilai titik stasionernya ke dalam fungsi pada soal tadi. Jadi fungsi f dalam kurung 1,0 itu sama dengan kita masukkan ke fungsi yang pertama tadi, 1 kuadrat dikurang 2 dikali 1 ditambah 0 kuadrat per 4 itu berarti sama dengan negatif 1. Selanjutnya, nilai f x, y itu sama dengan x kuadrat dikurang 2x ditambah y kuadrat dikurang 4. Karena di sini kita akan memfaktorkan, maka ditambah 1 dan dikurang 1. Jadi dapatlah hasilnya dalam kurung x kurang 1 kuadrat ditambah y kuadrat per 4 dikurang 1 lebih besar atau sama dengan negatif 1. Jadi f dalam kurung 1,0 itu sama dengan negatif 1 adalah suatu nilai minimum global untuk f karena memenuhi fungsi f dalam kurung x0, y0 lebih kecil atau sama dengan fungsi f dalam kurung x, y. Pada fungsi ini tidak terdapat nilai-nilai maksimum global.
Syarat untuk nilai ekstrim. Teorema C, uji parsial kedua. Andaikan bahwa f(x, y) mempunyai turunan parsial kedua kontinu di suatu lingkungan dari x0, y0 dan bahwa setiap f x0, y0 sama dengan 0. Ambil D sama dengan D x0, y0 sama dengan fxx x0, y0 dikali fyy x0, y0 dikurang f kuadrat xy x0, y0. Maka yang pertama, jika D besar dari 0 dan fxx x0, y0 kecil dari 0, maka fx0, y0 adalah nilai maksimum lokal. Yang kedua, jika D besar dari 0 dan fxx x0, y0 besar dari 0, maka fx0, y0 adalah nilai maksimum lokal. Dan yang ketiga, jika D besar kecil dari 0, fx0, y0 bukan suatu nilai ekstrim. x0, y0 adalah titik panah. Dan yang keempat, jika D sama dengan 0, pengujian tidak memberikan kesimpulan. Di sini saya akan membahas contoh soal penerapan teorema uji parsial kedua, yaitu tentukan jarak minimum antara titik asal dan permukaan z kuadrat sama dengan x kuadrat y ditambah 4. Untuk penyelesaiannya, ambil titik P, x, y, z yang merupakan titik sembarang pada permukaan z kuadrat sama dengan x kuadrat y ditambah 4. Untuk menentukan jarak antara titik P dan titik asal yaitu 0,0,0, maka gunakan rumus jarak antara dua titik, yaitu D kuadrat sama dengan X dikurang 0 kuadrat ditambah Y kurang 0 kuadrat ditambah Z kurang 0 kuadrat. Maka didapatkan D kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Lalu akan dicari koordinat P agar D kuadrat itu minimum. Karena P terletak pada permukaan Z kuadrat sama dengan X kuadrat Y ditambah 4, maka koordinatnya akan memenuhi persamaan permukaan. Jadi substitusi Z kuadrat sama dengan X kuadrat Y ditambah 4 ke D kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Maka didapatkan D kuadrat itu sebagai fungsi dua peubah X dan Y, yaitu D kuadrat sama dengan fx, y sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah X kuadrat Y ditambah 4. Lalu untuk mencari titik kritisnya, ditetapkan turunan fungsi dua peubah X dan Y terhadap X sama dengan 0 dan turunan fungsi dua peubah X dan Y terhadap Y sama dengan 0. Sehingga didapatkan turunan fungsi dua peubah X dan Y terhadap X itu sama dengan 2X tambah 2XY sama dengan 0. Lalu turunan fungsi dua peubah X dan Y terhadap Y sama dengan 2Y ditambah X kuadrat sama dengan 0. Lalu untuk menghilangkan Y dari kedua persamaan tersebut, maka akan dieliminasi kedua persamaan yang telah dijelaskan tadi. 2X tambah 2XY sama dengan 0 dan 2Y tambah X kuadrat sama dengan 0. Untuk persamaan kedua yaitu 2Y ditambah X kuadrat sama dengan 0 itu kita kalikan dengan X, maka didapatkan 2X tambah 2XY sama dengan 0 dikurang dengan 2XY ditambah X pangkat 3 sama dengan 0. Maka didapatkan 2X dikurang X pangkat 3 sama dengan 0. Sehingga didapatkan nilai X-nya yaitu X kali 2 dikurang X kuadrat sama dengan 0. Maka didapatkan 3X yaitu X sama dengan 0 atau X sama dengan plus minus akar 2. Lalu substitusikan nilai X sama dengan 0 dan X sama dengan plus minus akar 2 ke persamaan 2Y tambah X kuadrat sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0 maka didapatkan Y itu sama dengan 0. Dan untuk X sama dengan plus minus akar 2 maka akan didapatkan Y sama dengan negatif 1. Sehingga didapatkan titik-titik kritisnya yaitu 0,0, akar 2, negatif 1, dan negatif akar 2, negatif 1. Untuk mencari jarak minimum, akan ditentukan nilai ekstrim dari D menggunakan teorema uji parsial kedua. Didapatkan turunan parsial pertama X, kedua terhadap X pada fungsi dua peubah X dan Y sama dengan 2 ditambah 2Y,
Lalu dicari lagi turunan parsial pertama terhadap Y, kedua terhadap Y pada fungsi 2 peubah X dan Y didapatkan sama dengan 2. Lalu dicari turunan parsial pertama X, kedua terhadap Y pada fungsi 2 peubah X dan Y, maka didapatkan 2X. Selanjutnya akan dicari nilai ekstrim pada fungsi 2 peubah X dan Y sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah X kuadrat Y ditambah 4 dengan mensubstitusikan titik-titik kritis. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, teorema uji parsial kedua yaitu D kuadrat sama dengan turunan parsial pertama X, kedua terhadap X pada fungsi 2 peubah X dan Y dikali dengan turunan parsial pertama Y, kedua terhadap Y pada fungsi 2 peubah X dan Y dikurang dengan turunan parsial pertama X, kedua terhadap Y pada fungsi 2 peubah X dan Y yang dikuadratkan. Maka substitusi titik kritis pertama yaitu 0,0 didapatkan D kuadratnya itu sama dengan 4. Karena D kuadrat sama dengan 4 lebih besar dari 0 dan turunan parsial pertama X kedua terhadap X pada fungsi 2 peubah 0 dan 0 sama dengan 2 yang lebih besar dari 0, maka fungsi 2 peubah 0 dan 0 sama dengan 4 adalah nilai minimum dari D kuadrat atau nilai ekstrim. Untuk titik kritis yang kedua yaitu akar 2, negatif 1 disubstitusikan didapatkan D kuadratnya itu sama dengan negatif 8. Karena D kuadrat sama dengan negatif 8 lebih kecil dari 0, maka fungsi 2 peubah dari akar 2 dan negatif 1 bukan nilai ekstrim dari D kuadrat. Lalu untuk titik kritis yang terakhir yaitu negatif akar 2, negatif 1 disubstitusikan, maka didapatkan D kuadrat itu sama dengan negatif 8. Karena D kuadrat sama dengan negatif 8 lebih kecil dari 0, maka fungsi 2 peubah dari negatif akar 2 dan negatif 1 bukan nilai ekstrim dari D kuadrat. Jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi 2 peubah 0 dan 0 adalah nilai ekstrim dari D kuadrat, sehingga titik 0,0 menghasilkan jarak minimum. Maka jarak minimum antara titik asal dan permukaan Z kuadrat sama dengan X kuadrat Y ditambah 4 yaitu D kuadrat sama dengan 4. Maka didapatkan D-nya itu sama dengan plus minus akar 2. Tetapi karena ini merupakan jarak, maka jarak itu haruslah positif, sehingga didapatkan D sama dengan 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode Lagrange. Metode Lagrange menyajikan suatu prosedur aljabar untuk menentukan titik P0 dan P1. Karena di titik-titik demikian, kurva ketinggian dan kurva kendala saling menyinggung, yaitu mempunyai suatu garis singgung bersamaan. Kedua kurva tersebut mempunyai suatu garis tegak lurus bersama. Tetapi di seberang titik dari kurva ketinggian, vektor gradien F adalah tegak lurus terhadap kurva kendala. Jadi, gradien F dan gradien G sejajar di P0 dan juga di P1, yaitu gradien F P0 sama dengan lambda 0 dikali gradien G P0 dan gradien F P1 sama dengan lambda 1 dikali gradien G P1 untuk suatu bilangan lambda 0 dan lambda 1 itu tak 0, sehingga formula metode penggali Lagrange adalah sebagai berikut, yaitu teorema A metode Lagrange untuk memaksimumkan atau meminimumkan Fp terhadap kendala Gp itu sama dengan 0. Tentukan P dan lambda yang memenuhi persamaan. Nah, persamaannya gradien Fp itu sama dengan lambda dikali gradien Gp dan Gp itu sama dengan 0. Tiap titik P yang diperoleh adalah suatu titik kritis untuk masalah nilai ekstrim terkendala dan lambda yang berpadanan disebut penggali Lagrange. Untuk lebih memahami metode Lagrange dengan satu kendala, ini kita masuk ke contoh soal. Diketahui fungsi Xy sama dengan X dikali Y dengan fungsi kendala fungsi G X, Y itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 1. Yang ditanya, gunakan metode Lagrange untuk mencari nilai-nilai maksimum dan minimum dari F. Biasanya kita menggunakan metode Lagrange nilai X, Y, dan lambda yang memenuhi gradien Fx, Y sama dengan lambda dikali gradien Gx, Y dan fungsi Gx, Y itu sama dengan 0.
Perhatikan bahwa yang pertama untuk gradien fx, y sama dengan turunan fungsi terhadap x y dengan vektor i ditambah turunan pertama fungsi fy, x, y terhadap vektor j itu sama dengan yi ditambah xj. Yang kedua, gradien g x, y sama dengan turunan pertama fungsi g terhadap x, y dengan vektor i ditambah turunan pertama fungsi x terhadap y, x, y terhadap vektor j sama dengan 2xi ditambah 2yj. Hingga diperolehlah 3 persamaan, yaitu yang pertama y sama dengan lambda dikali 2x, yang kedua x sama dengan lambda dikali 2y, yang ketiga ada x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Eliminasi lambda pada persamaan 1 dan persamaan 2 dengan mengalihkan x ke persamaan 1 menghasilkan xy sama dengan 2 lambda x kuadrat, dan mengalihkan y ke persamaan 2 diperoleh xy sama dengan 2 lambda y kuadrat. Kemudian kita eliminasi sehingga menghasilkan x kuadrat dikurang y kuadrat sama dengan 0, sehingga diperolehlah persamaan 4, yaitu x kuadrat sama dengan y kuadrat. Selanjutnya kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan 3, maka diperolehlah untuk nilai x sama dengan plus minus 1/2 akar 2 dan untuk nilai y sama dengan plus minus 1/2 akar 2. Ambil x sama dengan 1/2 akar 2 dan y sama dengan 1/2 akar 2, substitusikan ke persamaan 1, diperoleh 1/2 akar 2 sama dengan lambda dikali 2 dikali 1/2 akar 2 menghasilkan 1/2 akar 2 sama dengan lambda dikali akar 2, sehingga lambda sama dengan 1/2. Jadi diperolehlah x sama dengan plus minus 1/2 akar 2 dan y sama dengan plus minus 1/2 akar 2 serta nilai lambda sama dengan 1/2. Dengan demikian diperoleh 4 titik kritis, yaitu dengan fungsi fx, y sama dengan x dikali y. Untuk nilai x-nya positif dan y-nya positif itu menghasilkan 1/2, dan untuk nilai x-nya positif, y-nya negatif itu menghasilkan negatif 1/2. Untuk x-nya negatif dan y-nya positif itu menghasilkan negatif 1/2, dan untuk x-nya negatif serta y-nya negatif itu menghasilkan 1/2. Jadi diperolehlah nilai maksimum dari fungsi fx, y terjadi di titik plus minus 1/2 akar 2, 1/2 akar 2 dengan nilai fungsi fx, y itu sama dengan 1/2. Untuk nilai minimum dari fungsi fx, y terjadi di titik plus minus 1/2 akar 2, negatif 1/2 akar 2 dengan nilai fungsi fx, y itu sama dengan negatif 1/2. Baik, saya akan melanjutkan materi metode Lagrange jika terdapat lebih dari satu kendala. Bila mana ada lebih dari satu kendala yang diberlakukan pada peubah suatu fungsi yang harus dimaksimumkan atau diminimumkan, maka digunakan pengali-pengali Lagrange tambahan, satu untuk setiap kendala. Misalnya, jika mencari ekstrem suatu fungsi f3 peubah terhadap dua kendala fungsi g x, y, z sama dengan 0 dan fungsi h x, y, z sama dengan 0 menggunakan persamaan gradien fungsi f x, y, z sama dengan lambda gradien fungsi g x, y, z ditambah mu gradien fungsi h x, y, z dan fungsi g x, y, z sama dengan 0, fungsi h x, y, z sama dengan 0 untuk x, y, z, lambda dan mu, dengan lambda dan mu adalah pengali-pengali Lagrange. Baik, kita masuk ke contoh soal, yaitu tentukanlah nilai-nilai maksimum dan minimum dari fungsi f x, y, z sama dengan x ditambah 2y ditambah 3z pada elips yang merupakan perpotongan tabung x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 2 dan bidang y ditambah z sama dengan 1. Tafsiran geometri masalah ini diperlihatkan pada gambar berikut ini. Maka dari itu penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Baik, masuk ke dalam penyelesaian soal. Pertama, diketahui bahwa fungsi f x, y, z sama dengan x ditambah 2y ditambah 3z yang terletak pada elips yang merupakan perpotongan tabung
fungsi G X, Y, Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2, dan bidang fungsi H, X, Y, Z sama dengan Y ditambah Z sama dengan 1. Maka pertanyaannya adalah tentukan nilai-nilai maksimum dan minimum dari fungsi f. Maka dijawab, pertama akan ditentukan gradien fungsi f, g, dan h adalah gradien fungsi f, x, y, z sama dengan turunan pertama fungsi f terhadap x dengan variabel i ditambah turunan pertama fungsi f terhadap y dengan variabel j ditambah turunan pertama fungsi f terhadap z dengan variabel k sama dengan 1i ditambah 2j ditambah 3k. Selanjutnya, gradien fungsi g, x, y, z sama dengan turunan pertama fungsi g terhadap x dengan variabel i ditambah turunan pertama fungsi g terhadap y dengan variabel j ditambah turunan pertama fungsi g terhadap z dengan variabel k sama dengan 2xi ditambah 2yj. Selanjutnya, gradien fungsi h, x, y, z sama dengan turunan pertama fungsi h terhadap x dengan variabel i ditambah turunan pertama fungsi h terhadap y dengan variabel j ditambah turunan pertama fungsi h terhadap z dengan variabel k sama dengan j ditambah k. Untuk menentukan titik-titik kritis dapat dipecahkan menggunakan persamaan gradien fungsi f, x, y, z sama dengan lambda gradien fungsi g, x, y, z ditambah mu gradien fungsi h, x, y, z dan fungsi g, x, y, z sama dengan 0 dan fungsi h, x, y, z sama dengan 0. Persamaan-persamaan Lagrange yang berpadanan adalah persamaan 1 yaitu 1 sama dengan 2 lambda x, persamaan 2 yaitu 2 sama dengan 2 lambda y ditambah mu, persamaan 3 yaitu 3 sama dengan mu, persamaan 4 yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 2 sama dengan 0, persamaan 5 yaitu y ditambah z dikurang 1 sama dengan 0. Selanjutnya, pada persamaan 1 diperoleh bahwa x sama dengan 1/2 lambda. Selanjutnya, substitusi persamaan 2 ke persamaan 3 diperoleh 2 sama dengan 2 lambda y ditambah 3. Maka, y sama dengan negatif 1/2 lambda. Jadi, substitusi x sama dengan 1/2 lambda dan y sama dengan negatif 1/2 lambda ke persamaan 4 diperoleh 1/2 lambda kuadrat ditambah negatif 1/2 lambda kuadrat sama dengan 2. Karena dikuadratkan diperoleh 1/4 lambda kuadrat ditambah 1/4 lambda kuadrat sama dengan 2. Karena memiliki penyebut yang sama, maka jika dijumlahkan menghasilkan 2/4 lambda kuadrat sama dengan 2. Lambda sama dengan plus minus akar 1/4. Diperoleh lambda sama dengan plus minus 1/2. Disimpulkan bahwa lambda sama dengan plus minus 1/2. Untuk lambda sama dengan 1/2 menghasilkan titik kritis x sama dengan 1, y sama dengan negatif 1, dan z sama dengan 2. Maka jika disubstitusikan ke fungsi f akan diperoleh hasil yaitu 5. Dan untuk lambda sama dengan negatif 1/2 menghasilkan titik kritis yaitu x sama dengan negatif 1, y sama dengan 1, dan z sama dengan 0. Jika disubstitusi ke fungsi f akan diperoleh hasilnya yaitu 1. Jadi disimpulkan bahwa nilai fungsi f jika titik kritisnya adalah 1, negatif 1, dan 2 sama dengan 5 adalah nilai maksimum. Dan nilai fungsi f jika titik kritisnya negatif 1, 1, 0 sama dengan 1 adalah nilai minimum.